Dilema saat ini adalah memilih untuk sekolah atau memilih untuk menekan lonjakan COVID-19. Antara pendidikan atau antara kesehatan. Kita bahas lebih lanjut lagi, masih bersama dengan 3 narasumber, ada Ketua Komisi 10 Pak Saiful Huda, ada Komisioner KPAI Bu Retno, dan juga ada dari Satgas COVID-19, ada Pak Heri. Pak Heri tadi menyebut persentase angka COVID-19 itu tertinggi ada di Jawa, terus kemudian ada Sumatera dan Sulawesi. Kalau data saat ini yang paling banyak siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka ada di mana? Ibu Retno ada catatannya? Ada, kalau kami tahun 2020 kami melakukan pengawasan di 49 sekolah pada 21 kabupaten kota di 9 provinsi. Mhm, Hasilnya adalah yang siap hanya 16,7%. mhm. Namun pada tahun 2021 dari Januari sampai Mei kami sudah masuk ke 21 sekolah pada 11 kabupaten kota tapi baru di 4 provinsi. Nah, secara kebetulan provinsi yang di luar, 5 provinsi yang satunya adalah di Kepri. Nah, itu memang di kepulauan kecil tadi. Nah, tetapi kalau yang selebihnya adalah di Jawa. Nah, angkanya sekarang sudah naik menjadi 79% yang siap. Oke, 79% ini sebenarnya Ya, kalau menyatakan dia siap, apa persyaratannya? Apa ya, indikatornya? ada daftar periksa. Daftar Oke. periksa itu adalah pertama soal infrastruktur. Macam-macam lah ya, yang ada di 11 ketentuan pada Kemdikbud, yang di aplikasi Kemdikbud itu masuk semua di kami. Yang kedua, kami harus memastikan bahwa sudah disosialisasi kepada seluruh warga sekolah, termasuk orang tua, yaitu protokol kesehatan dan SOP. Nah, apakah ada SOP-nya, terpasang atau tidak gitu. Yang ketiga adalah kami akan melihat apakah mereka punya MOU antara sekolah dengan puskesmas terdekat. Karena ini penting, membuka sekolah sekarang bukan urusan dinas pendidikan saja, tapi juga urusan dinas kesehatan dan juga dinas perhubungan. Karena anak-anak yang tadi saya katakan tidak mampu, mereka tidak punya kendaraan pribadi, sementara syarat masuk sekolah harus diantar jemput dengan kendaraan pribadi. Maka dalam hal ini, anak-anak yang paling miskin ini ya kasihan dong, udah nggak bisa PJJ, nggak bisa PTM juga berarti. Jadi kami mendorong dinas perhubungan di daerah juga bikin MOU untuk memfasilitasi. Nah, lalu yang terakhir, memang di dalam ketentuan kami ini adalah bagaimana guru divaksin itu sudah berapa. Nah, itu memang menjadi bagian yang masing-masing punya bobot penilaian. Oke, baik. Jadi vaksinasi guru juga saat ini belum maksimal juga ya, baru 1,3 Belum, guru yang divaksin kalau tadi Pak Saiful ya. Huda sempat menyebut. Pak Saiful, apa kemudian catatan dari DPR ini mengingat angka COVID-19 ini tertinggi ada di Jawa, sementara catatan bahwa yang siap sekolah juga paling banyak ada di Jawa? Ya, kembali ke memang hasil survei Kemendikbud menyampaikan bahwa ketika ada survei menyangkut soal berapa banyak sih Pemda yang siap, Mhm. Satgas Covid yang siap untuk melaksanakan memberikan izin terhadap pembelajaran tatap muka ini, porsinya cukup besar 65%. Satgas Covid daerah, kabupaten kota belum berani mengizinkan. Porsi orang tua yang sudah siap mengizinkan makin, jadi orang tua makin yakin, tinggal 11%. Jadi sisanya mereka sudah mengizinkan. Nah, karena itu kita juga minta bantuan ke Pak Heri, saya kira, menyangkut soal sikap kehati-hatian Satgas Covid ini, supaya inline dengan target kita untuk mewaspadai dan prepare secara lebih baik terkait dengan kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Hmm. Kuncinya memang ini, Mbak Nilu, kuncinya adalah peran aktif pemerintah daerah. Jujur harus diakui, karena SKB memberikan kewenangan sepenuhnya pada Pemda, pemerintah daerah, dan rentang kendali yang sangat terbatas dari Kemendikbud, saya kira yang terbaik adalah inisiasi yang harus hari-hari ini yang harus dilakukan secara efektif oleh pemerintah daerah. Nah, kami dalam raker dengan Kemendikbud ada praktek baik dari pemerintah daerah yang mengambil inisiasi, apa yang disampaikan oleh Bu Retno tadi itu, mengkolaborasikan semua kepentingan, itu terjadi di beberapa daerah yang sudah mengambil inisiatif. Dan akhirnya pemerintah daerah
kira-kira pada posisi apapun opsinya itu siap untuk membuka gitu. Itu penting. Jadi peran pemerintah daerah hari ini menjadi sangat penting menyangkut soal kesiapan tadi itu, Mbak. Mhm. Oke, peran dari pemerintah daerah. Ada kekhawatiran begini ya Pak Saiful, kalau misalnya dibilang sistem zonasi, kalau misalnya dia zona hijau silakan bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi ada kekhawatiran bagaimana kalau ternyata ini hijau, terlihat hijau begitu, tapi ternyata sebenarnya merah karena ada kurang tracing atau ada kurang tes COVID-19 di sana. Bagaimana Pak Saiful kalau misalnya terjadi seperti itu? Ya ini situasi yang kita hadapi memang jujur. Ini situasi sulit yang kita hadapi, tingkat tracing dan seterusnya yang memang yang belum memenuhi dari target kita sejumlah begini besar populasi kita dengan berbagai keterbatasan. Nah itulah pentingnya kita mendorong pemerintah daerah concern betul. Jadi tingkat konsentrasi pemerintah daerah kita berharap ekstra dalam rangka untuk menghadapi PTM ini. Nah, karena hasil surveinya memang banyak harus diakui memang Mbak, banyak pemerintah daerah yang kira-kira belum siap, tiba-tiba sudah menyatakan begitu gitu. Padahal sesungguhnya sudah ada kebutuhan anak-anak untuk bisa sekolah. Nah, konsentrasi dan ekstra perhatian dari pemerintah daerah ini menjadi kunci kita dalam melaksanakan PTM ini. Selain beberapa faktor yang disampaikan oleh kesiapan sekolah yang sudah bagus tadi, terima kasih Bu Retno update-nya. Sudah 79 sekolah yang sudah siap. Sudah cukup banyak sebenarnya sekolah yang siap. Sudah bagus artinya, nah tinggal pemerintah daerah. Saya ingin ke Pak Heri dulu. Pak Heri, kan pembukaan sekolah ini menggunakan sistem zonasi begitu. Kalau kita lihat Pekalongan misalnya Pak Heri, itu kan kabarnya itu hijau ya Pak Heri ya sebenarnya Pekalongan ini, tapi ternyata angka COVID-nya pada saat simulasi ada banyak yang terpapar, 30 lebih. Nah sebenarnya sistem atau zona-zona ini, hijau ini bisakah dipastikan bahwa dia benar-benar hijau begitu sehingga sekolah tatap muka bisa dilakukan? Iya, memang di zonasi ini kita bikin waktu itu untuk memudahkan kita mengenali risiko di tiap-tiap daerah gitu. Tetapi kemudian ini sangat ditentukan juga seberapa besar testing maupun tracing yang dilakukan pada kasus yang sedang berkembang gitu. Nah sejauh ini sih apa yang kita lihat di zona hijau kayak gitu ya. Kalau dalam kasus Pekalongan ini kan memang terjadi kluster-kluster baru yang memang kemudian dengan mudah mengubah zona itu dari sebelumnya hijau ke warna yang lainnya. Nah ini yang memang perlu dilihat satu persatu lagi daerahnya. Tetapi Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu juga mengindikasikan ada beberapa daerah juga mengurangi testing dan tracingnya sehingga seolah-olah daerahnya itu pandeminya terkendali. Nah ini yang harus kita lihat secara bersama-sama. Tetapi saya sangat setuju dengan yang disampaikan Bu Retno tadi bahwa kita harus memastikan daftar periksa yang kira-kira dalam sebuah rantai pembelajaran tatap muka terbatas ini sudah dipenuhi gitu. Jadi ketika itu sudah dilakukan, maka kita kembali seperti apa yang saya katakan tadi, bagaimana tadi ya, bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi bagaimana itu dilakukan dan agar semuanya jalan. Kalau di Satgas, Pak Saiful, tentu saja kita sebagai rem ya, kebijakan kita kan rem dan gas kayak gitu kan. Nah ini taruhlah dalam konteks pendidikan, Kementerian Pendidikan ini adalah gasnya, karena memang ada kenyataan kondisi-kondisi objektif yang harus memaksa kita untuk segera melakukan pembelajaran secara tatap muka ini. Yang perlu diperhatikan tadi memang beberapa daerah atau Satgas itu memang dia mengapa mengambil sikap seperti itu karena memang menyesuaikan kondisi daerahnya Pak. Kalau kira-kira mereka yang tahu betul gitu, dan saya rasa itu bisa menjadi patokan dan tentu saja pemerintah daerah juga. Tadi Gubernur Sumatera Utara kalau di wawancara sebelumnya juga mengatakan bahwa situasinya seperti ini. Nah ini memang tergantung dari masing-masing daerah juga untuk judgement yang benar-benar tahu. Kalau Satgas di nasional atau bahkan kita yang di Jakarta ini mungkin nggak tahu
jerohannya lah kira-kira kondisi sebenarnya, tetapi kepala daerah mestinya dia harus mengetahui ini dengan lebih baik. Demikian. Bu Retno, kalau kita berkaca Ya. pada kasus di Pekalongan begitu, setelah begitu intens menyatakan bahwa ini sebenarnya ini zona hijau, kemudian bisa dilakukan pembukaan sekolah, tapi kenyataannya pada saat simulasi justru banyak yang positif COVID-19. Bagaimana Bu Ya. Retno? Ini kan berdampak besar bagi para siswa. Iya betul, sebenarnya selain infrastruktur tadi, ketika uji coba, sebenarnya kami sudah menyarankan itu dilakukan tes antigen atau setidaknya genos kalau memang ada dinas pendidikannya punya. Matahari. Ini memang harus difasilitasi gitu, harus difasilitasi oleh pemerintah daerah. Beberapa daerah yang kami datangi seperti Madiun, kemudian Kota Solo, itu pemerintah daerahnya mendukung itu. Jadi dilakukan tes dulu, termasuk di Pontianak ya, Kalimantan Barat itu pun pemerintah daerahnya memberikan support terhadap antigen. Nah kami berharap sebenarnya seperti itu. Mungkin yang di Pekalongan bisa dicegah kalau tes antigen itu kemudian dilakukan. Apalagi uji cobanya kan hanya terbatas ya. Kemudian yang lebih penting lagi sebenarnya kami mendorong pemetaan. Jadi petakan saja karena ini kan masing-masing daerah itu problemnya beda, itunya juga beda. Jadi kalau Kemdikbud ingin melakukan intervensi, seharusnya punya data. Nah, kami sebenarnya sudah meminta ya agar di rapat koordinasi daerah dan nasional dilakukan untuk memetakan sebenarnya persoalannya apa. Karena gini, problemnya kita omongin sekarang, Menteri memaksa PTM misalnya, lantaran putus asa pada PJJ. Nah, sementara PJJ itu dari evaluasi kami ada 4 hal yang kemudian kenapa ini menjadi masalah. Nah, yang pertama adalah yang paling besar ini adalah karena PJJ bertumpu pada internet. Jadi BDR atau belajar dari rumah itu hanya bertumpu pada internet itu, sehingga disinilah problem utamanya karena Sabang sampai Merauke kan beda-beda ya kemampuan akses internetnya dan kemampuan untuk memiliki alat daring tadi. Nah ini yang nampaknya menjadi PR, harusnya diubah. Jadi kami mendorong daerah-daerah ini lebih kreatif gitu, misalnya dengan udah belajar tapi di luar misalnya ada di pantai gitu ya, beberapa menerapkan itu gitu. Jadi bawa kursi lipat kemudian ke pantai, yang penting anak belajar dengan senang, itu dulu harusnya. Oke, apalagi saat ini guru-guru juga belum semua divaksinasi, masih jauh dari target. Lantas Bu Retno, apa kemudian jalan tengah kondisi ini, dilema antara kesehatan dan pendidikan anak? Kami meminta pertama adalah tidak 11-12 tadi, jadi wilayah-wilayah yang 0 kasus dibuka aja, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua adalah tetap dengan separuh siswa tadi. Yang kedua adalah kami mendorong untuk ya ini wilayah-wilayah perkotaan sekarang uji coba dulu aja nggak apa-apa, tapi seminggu sekali aja PTM-nya, 4 harinya PJJ dulu dan dilihat. Kemudian dua minggu setelah uji coba kami dorong untuk evaluasi. Lalu pemerintah daerah bikin portal pengaduan. Jadi kalau ada tadi misalnya guru naro masker di dagu, dilaporkan aja gitu. Jadi harus ada portal pengaduan sebagai bentuk evaluasi. Nah setelah 2 minggu dievaluasi untuk nambah jumlah yang mau uji coba harus dilihat dulu dari 2 minggu pertama, dan sebaiknya uji coba dimulai dari angka 5-10% jumlah sekolah dulu. Oke, baik. Kalau Pak Heri, apa menurut Anda yang harus dilakukan? Bagaimana mengatasi ataupun mencari jalan tengah dilema kita ini? Iya, saya rasa kita harus memastikan daerah-daerah mana yang bisa dilakukan PTM terbatas tadi. Daftar periksanya juga sudah cukup ketat dan sudah hampir 5 atau 4 bulan terakhir ini dipersiapkan SOP-nya, di mana Satgas juga terlibat. Penting juga memperhatikan rantai proses ini kita jaga benar-benar, sehingga yang dilihat tidak hanya ketika pembelajaran di sekolah, tetapi proses sejak dari rumah dan potensi terjadi penularan jika siswa itu kembali ke rumah. Itu yang kemudian harus kita perhatikan. Saya juga setuju jika sebagian dari daerah-daerah yang 0 kasus tadi memang dibuka saja. Apalagi kan kondisi geografis di Indonesia ini terdiri dari berbagai kepulauan. Jadi saya rasa tidak adil juga jika semua dipukul rata seolah-olah seperti yang terjadi di Jakarta.
seolah-olah seperti yang terjadi di Medan misalnya atau di Palembang. Ini yang penting untuk kita lihat kasus per kasus, Mbak. Oke, baik. Penting dari rumah sampai dengan ke sekolah juga harus dijaga dan saat pulang kembali ke rumah. Saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, apa rekomendasi DPR Pak Saiful sebagai jalan tengah antara pendidikan dan kesehatan, pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka? Ya, data yang nyampe di kita di Komisi 10 hasil survei termasuk yang dilakukan oleh Kemendikbud, sebenarnya sekolah-sekolah sudah menyerahkan PTM hampir 30%. Artinya di zona hijau yang di luar di luar Jawa sebenarnya sudah melaksanakan PTM. Dan itu syukur alhamdulillah artinya learning loss itu sudah mulai berangsur bisa kita cicil supaya tidak terjadi pendalaman learning loss ini. Yang kedua, saya kira begini, opsinya adalah target untuk pembukaan tatap muka anak-anak kembali ke sekolah, saya kira harus kita pegang sebagai komitmen. Nah, tinggal nanti skemanya menyesuaikan apa yang tadi masukan dari Bu Retno, Pak Heri menjadi bagian penting dari pelaksanaan PTM ini. Tapi prinsipnya dengan dinamika dan persoalan yang terjadi, PJJ nggak efektif dan seterusnya, mau nggak mau memang harus secepatnya PTM. Tinggal mekanismenya dikompromikan, Mbak. Oke, baik. Pembelajaran tatap muka bisa dilakukan, tapi daerah harus jujur, pemerintah provinsi, pemerintah daerah harus jujur soal kondisi daerahnya, dan yang paling penting adalah testing dan tracing jangan sampai kendor. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu narasumber, Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, Bu Retno, selaku Komisioner KPAI, dan Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan saudara, usai jeda berikut ini, Sapa Indonesia Akhir Pekan akan kembali dengan